Woi penonton, yuk kita menyelam ke kedalaman laut di masa silam. Lebih dari 1,5 miliar tahun lalu. Karena ya, kita emang bisa. Wah, awas! Bukan megalodon atau reptil laut raksasa yang perlu kita waspadai, tapi predator aneh bernama Anomalocaris. Nama ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya tidak seperti udang pada umumnya. Memang sesuai dengan namanya sih. Hewan ini mirip seperti persilangan antara udang dengan kelabang masa kini yang pastinya menyeramkan. 2 tentakel mencuat dari sisi mukanya, masing-masing dipenuhi gigi setajam pisau cukur. Oh iya, ukuran tubuhnya kira-kira sebesar kakimu loh. Siripnya berderet di kedua sisi tubuhnya dan bergerak seirama seperti alunan gelombang. Gerakan yang sangat elegan yang bisa dilakukan oleh predator mengerikan. Hewan ini juga lebih maju dibandingkan dengan spesies lain di muka bumi pada masa itu. Kedua matanya sangat besar. Kita cuma punya 1 lensa di setiap bola mata. Nah, kalau udang raksasa ini punya 16.000, bahkan 4 kali lebih banyak dari lensa mata lalat rumah biasa. Penglihatan lalat saja sudah sangat tajam. Makanya, selalu bisa menghindar dari pemukul lalat. Apalagi si Ani kan? Karena kemampuan inilah, Ani menjadi salah satu hewan pertama di planet kita yang memangsa hewan lain, pemburu pertama di bumi. Makanan favoritnya adalah trilobit, yang merupakan nenek moyang purba dari kepiting. Pada sebagian fosilnya, terdapat bekas yang bentuknya sama dengan mulut udang monster itu. Di masa lalu, organisme mengerikan seperti ini bisa berukuran jumbo karena kadar oksigen di atmosfer masih melimpah. Kita bisa mengamati contoh nyatanya pada Meganeuropsis, capung sebesar kucing. Rentang sayapnya saja lebih panjang dari lenganmu. Capung berukuran monster ini bisa menangkap serangga lain atau bahkan binatang kecil loh. Karena geraknya cepat, ia menjadi jawarannya hewan terbang. Saat itu, masih belum ada burung atau maupun musuh lain yang bisa terbang. Sehingga serangga raksasa ini masih aman dan terus leluasa tumbuh. Piranha masa lalu juga berukuran jumbo. Ukuran mega piranha sekitar 3 kalinya piranha ikan sungai yang hidup saat ini. Gigitannya hampir sekuat harimau. Harimau saja 2 kali lebih kuat dari singa loh. Jadi, kemungkinan mega piranha tidak cuma memangsa ikan lain dan hewan darat yang terlalu dekat dengan air, tapi juga melahap kura-kura besar dan binatang bercangkang lainnya. Ada fakta seru nih, piranha masa kini bisa menggonggong seperti anjing saat menghadapi konfrontasi. Suaranya sih sebetulnya lebih menyerupai bunyi katak. Jadi penasaran deh, seperti apa ya suara kerabat kunonya saat itu? Mungkin mirip dengan auman beruang? Oke, bagaimana dengan kalajengking laut raksasa seukuran ranjang tempat tidurmu? Sekitar 460 juta tahun lalu, hewan ini berenang bebas di lautan. Eits, hati-hati, ekornya berbahaya tuh. Para ilmuwan belum bisa memastikan kalau ekornya ini bisa digunakan untuk menyuntikkan bisa, seperti pada kalajengking darat biasa. Tapi tetap saja sih, aku nggak mau dekat-dekat dengan hewan ini. Ada juga Therizinosaurus. Teri ini mirip angsa berlengan panjang. Wah iya, dino angsa ini kurang lebih setinggi rumah 2 lantai dan lebih panjang dari bus. Ya ampun, bukan main besarnya. Kaki depannya juga super panjang, masing-masing berukuran 2 meter. Ya, punyanya T-Rex yang tak sampai sepertiganya itu jelas kalah jauh. Di masing-masing ujungnya terdapat cakar setajam pisau cukur dan sepanjang lenganmu. Tapi tenang aja, meski cakarnya panjang, kemungkinan Terry cuma menggunakannya untuk menembus sarang rayap raksasa. Kok? Jadi, angsa reptil besar ini lebih tertarik untuk memakan serangga dan tumbuhan. Ada juga mega monster lain, Megatherium. Kukang darat raksasa ini bisa setinggi jerapah dan bobotnya seberat kuda Nil. Hewan ini mengandalkan kaki belakangnya untuk berjalan dan memakai ekor raksasanya sebagai penyeimbang. Kakinya sangat besar, dipenuhi dengan cakar panjang seukuran pisau. Ia bisa memakainya untuk mempertahankan diri dari musuh dan membengkokkan cabang pohon saat mencari makanan. Ancaman terbesar kungkang darat raksasa ini bukanlah dinosaurus atau harimau bergigi tajam, tapi spesies kita. Ya, saat itu manusia pertama muncul bertepatan dengan munculnya hewan ini. Tentu saja mereka memburunya.
Titanoboa merupakan ular gahar dengan panjang 15 meter atau seukuran megalodon besar. Selain itu, bobotnya bisa 2 kali lebih berat dari jawarannya ular berat masa kini, anaconda hijau. Ular ini juga memburu buaya sebagai makanan rutinnya. Titanoboa bisa berenang 3 kali lebih cepat dari perenang olimpiade tercepat yang pernah ada. Ia bahkan lebih gesit dan lebih berbahaya saat berada di dalam air daripada di darat. Karena menyandang nama boa, ular raksasa ini tidak berbisa, tapi lebih suka membelit. Masih ingat dengan udang raksasa yang tadi kan? Nah, kalau Opabinia lebih terlihat seperti kerabatnya yang cuma seukuran jari. Di wajahnya tidak terdapat tentakel bergigi, tapi ada saluran vakum. Ujung belalainya terlihat seperti cakar kepiting yang saling menyatu. Ada 5 mata dan 1 mulut di bagian bawah kepalanya. Sudah terlihat seperti makhluk yang berasal dari planet lain kan? Hewan ini memakai belalainya seperti gajah. Cakarnya dipakai untuk mengambil makanan dari dasar laut, lalu diarahkannya menuju ke mulut. Bentuk udang ini memang sangat aneh, sampai-sampai saat penemunya menyampaikan hasil penelitiannya di hadapan para hadirin, mereka semua tertawa, seolah dia sedang stand up komedi. Wah, ini nih si monster beneran, monster tali. Dari jauh, terlihat mirip Nessie tadi kan? Hanya saja, lehernya panjang dan rahangnya ditumbuhi barisan gigi. Tapi coba deh, amati lebih dekat. Bentuknya lebih menyerupai hidung panjang plus 1 mulut yang menempel di ujungnya. Mirip dengan mulut nyamuk kan? Matanya terletak jauh di belakang, mencuat dari bagian tubuhnya, mirip dengan siput. Tali merupakan moluska kuno sepanjang lengan bawahmu. 300 juta tahun lalu, kemungkinan ia memangsa ubur-ubur dan udang. Melihat Thai like us, smile us bisa bikin kamu tersenyum loh. Tapi sebaiknya tetap jaga jarak ya. Hewan ini tidak berkerabat dengan harimau bergigi tajam kok, karena tergolong marsupial, sehingga berkerabat dekat dengan kanguru. Dan kalau tubuhnya dibandingkan dengan harimau, taringnya ini memang lebih panjang dari taring harimau bergigi tajam, bahkan terus memanjang. Nah, bagian tubuh mirip jenggot di dagunya itu sebetulnya dagu yang memanjang. Tulang rahang bawahnya tumbuh ke bawah sampai ke bagian bawah mulutnya. Taring ini berpangkal dari tengkoraknya, memanjang hingga ke bagian belakang mata. Kalau mulutnya ditutup, jenggot bertulang ini bisa melindungi gigi tajam plus panjang itu agar tidak patah. Stagonolepis terlihat mirip seperti buaya besar tapi moncongnya lebih pendek. Seringnya, hewan ini tidak berbahaya kok. Kepalanya kecil, giginya juga sedikit. Reptil ini tidak punya senjata yang cukup mumpuni saat melindungi diri. Karena itulah, tubuhnya berlapis sisik super kuat. Hewan ini pemakan tumbuhan, sehingga tidak perlu taring besar dan deretan gigi tajam. Hidung yang terlihat seperti patah ini membantu Stag menggali tanaman. Jadi, sebetulnya, reptil ini lebih mirip seperti babi bersisik yang panjangnya 3 meter daripada buaya. Basilosaurus merupakan sejenis paus kuno yang hidup di planet kita sekitar 45 juta tahun lalu. Tidak sepanjang paus biru sih, tapi cukup bisa memangsa paus lain, bahkan hiu. Sebagian orang percaya kalau semua monster ini masih ada. Para saksi mata mengaku telah melihat naga laut raksasa, dan Basilosaurus sangat mirip dengan deskripsi mereka. Lagi pula, 90% dari lautan kita belum dijamah kan? Jadi, monster laut masih leluasa bersembunyi. Tapi ilmuwan belum bisa menemukan fosil paus kuno yang umurnya lebih muda dari 3,7 juta tahun. Jadi, mitos ini terpatahkan. Stegosaurus merupakan salah satu dinosaurus paling terkenal yang pernah ada. Bentuknya sangat khas karena terdapat duri raksasa di ekornya dan bongkahan tulang di punggungnya. Tubuhnya 2 kali lebih tinggi dan hampir 5 kali lebih berat dari jerapah. Tapi kalau dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, hewan ini punya otak paling kecil di seantero kerajaan hewan. Ukuran maksimumnya sebesar otak anjing. Pelagornis punya rentang sayap terpanjang di kalangan semua burung yang pernah ada. Tubuhnya 2 kali lebih besar dari burung terbesar masa kini, Albatros kelana. Sayapnya yang super besar membuat burung ini sulit terbang. Ia hanya bisa mulai terbang dengan melompat dari tebing. Dan saat berhasil mengembangkan sayapnya, burung raksasa ini cuma bisa terbang secepat 65 km per jam. Burung tercepat saat ini saja bisa ngebut sampai 5 kali lipatnya.